Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan episode Ruang Tengah dan kita sudah kedatangan tamu Mbak Elis Utami. Nah, selamat datang di Ruang Tengah, Mbak Utami. Terima kasih untuk undangannya. Iya. Senang sekali bisa ada di sini. Kita ngobrol lagi nih, Mbak. Siap. Ruang Tengah ini merupakan persembahan dari cariustad.id dan ini rangkaian kegiatan dari Pusat Studi Al-Quran yang sudah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Jadi insya Allah ini menjadi praktik baik Pusat Studi Al-Quran untuk membumikan Al-Quran di tengah masyarakat yang plural. Kita akan ngobrol nih, Mbak, mengenai alam sehat, kita sehat. Puasa sehat dengan karunia alam. Alam sehat, kita sehat. Ya? Betul. Iya. Kalau alamnya sakit, kita sakit. Iya. Karena kita sangat bergantung dengan alam. Bagaimana kondisi alam kita, Mbak? Sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan lebih sehat. Betul. Iya, sebenarnya kan kalau ngomongin alam ya, apalagi kalau saat ini kita ada dalam situasi perubahan iklim gitu. Wah, itu penting, perubahan iklim. Jadi kalau ngomongin alam gitu, ngomongin perubahan iklim yang terjadi saat ini, paling enggak kita sama-sama merasakan bagaimana panas lah gitu. Betul. Kan kalau misalnya alamnya seperti saat ini ya, kondisinya panas gitu, polusi gitu. Itu kan kita juga melakukan puasa gitu, menjalankan ibadah puasa pun jadi lebih berat. Betul gitu. Maka dari itu kalau misalnya kita bisa menciptakan alam yang lebih sehat, yang lebih sejuk mungkin gitu, kita juga bisa menjalankan ibadah tidak seberat saat ini gitu ya. Apalagi yang mereka bekerja memang di luar ruangan. Betul. Ya. Itu semakin berat. Iya, saudara-saudara kita yang dorong gerobak, mungkin yang mereka tetap cari nafkah walaupun dalam keadaan berpuasa. Kemudian teman-teman saudara-saudara kita yang ibaratnya ngojol ya kan, ngojek online ya kan, jadi driver dan lain sebagainya. Dan memang krisis iklim ini sampai ada fatwanya itu dari MUI mengenai langkah kita terhadap perubahan iklim ya kan. Langkah kita tidak hanya mengkampanyekan tapi juga mulai dari, makanya setiap tindakan ataupun perilaku yang bisa menyebabkan kerusakan iklim itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ini kalau kita bicara puasa nih, Mbak. Ini kan di bulan puasa biasanya orang menariknya karena puasa, tapi justru angka menyebutkan tingkat konsumsinya tinggi, naik. Dan sampah yang itu banyak. Ini gimana nih, Mbak? Ada persoalan apa sebetulnya? Betul. Ya, memang itu ya, kecenderungan saat kita berpuasa, kita ingin yang terbaik mungkin untuk diri kita sendiri atau sama keluarga. Betul. Gitu kan. Nah itu karena kecenderungan selalu ingin terbaik, ingin membeli ini, membeli itu gitu. Nah yang paling penting kan bagaimana kita bisa memprioritaskan kebutuhan gitu. Itu yang terkadang terlupakan gitu. Apakah ini benar-benar butuh atau kadang kita pengen aja, siang pengen dikumpulin aja dari siang kan. Iya, dibikin list. Nanti mau buka puasa pakai apa aja. Iya, di list gitu. Itu kan yang justru pada akhirnya kalau kita tidak memprioritaskan itu jadi sampah gitu. Dan itu pastinya akan mencemari lingkungan kita ya, Pak. Nah, itu jadi penting sekali kalau berpuasa supaya kita bisa menjaga lingkungan juga, kita bisa memprioritaskan. Bener nggak ini kita butuhkan untuk berbuka gitu. Jadi jangan sampai ini dibeli, itu dibeli gitu. Jadi supaya kita kenali kebutuhan kita dulu. Jangan sampai kita sudah membeli, apalagi misalnya porsinya banyak, tapi memang kadang kan itu tidak terelakkan ya, sudah beli porsinya banyak. Tapi yang paling penting saat kita sudah beli, kalau memang kita sudah mengenali kebutuhan kita, oh ini terlalu banyak untuk kebutuhan kita, itu harus segera kita bagi. Jangan sampai dibiarkan, terus pada akhirnya jadi makanan sisa. Terbuang sia-sia. Kalau misalnya kita sudah mengenali kebutuhan kita sejak dari awal, kita bagi, oh mungkin ini bisa dibagikan ke tetangga, dibagikan ke abang ojol yang lewat, kan jadi sedekah, jadi berkah buat kita gitu. Ketimbang kan kita tidak mungkin ya membagikan makanan sisa kita gitu. Jadi kenali kebutuhan, prioritaskan dari awal. Kenali diri gitu. Kalau memang makannya sepiring ya jangan belinya 3 piring. Betul itu. Apalagi kalau kita lihat data misalnya
Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang terbesar sampah makanan. Betul. Dan sampah makanan itu kalau dikumpulkan, Mbak, ya, itu dari 30% itu bisa memenuhi orang-orang yang kelaparan. Di dunia ini kan ada 700 juta orang yang kelaparan gitu. Dan kalau seandainya sampah makanan ini dikumpulkan gitu ya, seandainya ini belum jadi sampah gitu ya, itu bisa memenuhi 2 miliar orang yang kelaparan. Iya, itu. Jadi memang bagaimana kita bisa mendistribusikan makanan ini secara merata. Karena kan dalam Islam itu prinsipnya secara ekonomi dan sosial bagaimana kekayaan itu termasuk pangan itu bisa terdistribusikan secara merata. Betul. Artinya tidak boleh bisa di satu sisi orang kekenyangan, betul, obesitas ya, sampai memicu berbagai macam penyakit, tapi di sisi yang lain ada orang busuk kelaparan. Kan kita aneh di Indonesia banyak kasus-kasus stunting, kurang gizi, tapi di saat yang sama data menunjukkan banyak makanan yang terbuang. Ya Allah. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebetulnya supaya masyarakat kita ini menjadi lebih sadar, lebih aware dan mau untuk, kalau tadi kan kesadaran diri ya. Nah, bagaimana cara memupuk kesadaran itu? Memupuk kesadaran. Wah, memang ini akan menjadi hal yang berat ya, karena yang tadi pasti setiap orang ada hilaf gitu kan. Pasti hilaf gitu, ingin membeli. Kalau dari aku yang tadi, kalau misalnya sudah terlanjur dibeli, sudah banyak, usahakan harus dipisah sejak awal gitu. Dari awal gitu. Jangan sampai itu jadi makanan sisa. Kalaupun misalnya jadi makanan sisa, tapi kita harus tahu bagaimana makanan itu untuk kemudian bisa kita manfaatkan misalnya dimakan sahur gitu. Jadi kalau misalnya kita membeli banyak gitu saat berbuka gitu dan tidak sempat dipisahkan, bersisa, kita harus bisa mengemas itu dengan baik, misalnya disimpan di kulkas, disimpan rapat gitu supaya nggak basi atau apa gitu. Jadi supaya itu makanan masih bagus dan bisa kita konsumsi kembali di sahur gitu. Jangan sampai dibuang lah intinya gitu. Jadi masih terus bisa kita manfaatkan di waktu-waktu berikutnya gitu. Karena saat bulan Ramadan itu kan waktu konsumsi kita terbatas ya Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pun teledor gitu untuk mengemas makanan, dibiarkan begitu aja, itu kan akan berpotensi menjadi sampah gitu. Jadi saat kita sudah, kalau misalnya tidak bisa menahan diri, tapi kita juga harus mengelola nih apa yang sudah kita beli, yang tadi dikemas dengan baik, disimpan dengan baik gitu, supaya itu tidak berpotensi menjadi sampah gitu, tapi akan dikonsumsi kembali untuk kita. Padahal kalau dari segi puasa itu kan secara bahasa artinya menahan. Betul. Iya, artinya bukan. Tapi godaannya banyak Pak, biasanya. Baru keluar kantor di depan jalan sudah ada yang warna-warni gitu. Susah kadang Pak. Maka apa kemarin takjil war kan? Iya, takjil war. Padahal kalau kita lihat adab-adab Islam gitu dalam makan gitu ya, kan kita tidak hanya memulai dengan baca bismillah, tapi juga bagaimana kita tuh memakan itu, misalnya ada adab Nabi itu ketika mengajarkan makanlah, ya kan, kemudian makan pakai tangan kanan, kemudian makan yang ada di dekat kamu. Iya. Nah, kita seringkali kan piringnya di sini, gitu, tangan gitu, tolong ambilin kan sana, gitu. Artinya kan dari sana sudah terlihat itu bahwasanya makan itu ya secukupnya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, ya, makan itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas, ya kan? Ini kita mungkin sebagian kita bukan sepertiga ya. Ini udah makanan semua. Jadi buat airnya nggak ada, buat napasnya nggak ada. Apalagi kalau kita lihat gitu ya, di Indonesia itu banyak sampah makanan ya. Itu tidak hanya dari pada saat sisi produksi, tapi juga pada saat konsumsi. Betul. Dan itu tidak hanya dari rumah tangga, tapi juga dari restoran, dari hotel, ya kan. Bahkan miris sekali di tengah masyarakat kita yang masih banyak orang kekurangan makan. Maka ada hadis Nabi itu, waktu Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana ciri Islam yang baik itu? Kamu kasih makan orang. Saya kira kasih makan orang itu tidak sekedar kita punya makanan kita kasih gitu, tetapi bagaimana makanan yang ada ya itu jangan sampai terbuang, nomor satu dulu. Jadi sebelum kita bagikan, bagaimana makanan itu tidak terbuang. Karena kalau dalam 1 tahun itu ada 40 juta ton makanan yang terbuang, Masya Allah, itu bisa
menghidupi berapa orang gitu ya. Dan apa namanya, memang ya setan itu kalau tidak sejak awal kita kampanyekan untuk berperang melawan setan gitu ya, maka kita akan terjebak oleh langkah-langkah setan. Maka kan dalam Al-Quran itu, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Maka setan itu kan menjebak kita, itu dengan langkah satu, langkah kedua, lama-lama terjerumus kan gitu ya. Nah, kalau bicara puasa nih Mbak, saat berpuasa, bagaimana cara kita selain dari makanan itu agar kita puasa itu sehat secara pribadi, secara fisik, secara mental, tapi juga bisa berdampak kepada lingkungan. Betul. Iya, banyak hal sebenarnya Pak yang bisa kita lakukan. Pertama, yang tadi saat kita membeli makanan nih, gitu, usahakan kita bisa membawa wadahnya sendiri, gitu kan. Dengan membawa wadah sendiri, sebenarnya itu juga mengukur kemampuan kebutuhan kita itu porsinya segimana sih? Karena kan biasanya kalau sudah ada wadah sendiri, kita tahu, oh di rumah tuh kita butuhnya sekotak aja tuh cukup misalnya untuk bertiga gitu. Jadi kalau membawa wadah sendiri, paling tidak kita tahu kebutuhan kita itu segimana. Karena kadang kan kalau misalnya beli itu kadang kalau belum kelihatan diplastikin terus ini gitu. Jadi bisa bawa wadah sendiri gitu. Itu juga mengurangi sampah. Kemudian kita juga bisa membeli makanan-makanan yang sebenarnya tidak dikemas gitu, seperti buah-buahan. Kan saat puasa itu aku paling seneng saat kita mengkonsumsi kurma sebenarnya. Sangat minim sampah, awet, dan memang itu juga dianjurkan gitu kan. Jadi bisa mencontoh dengan misalnya kita membeli kurma, terus bisa membeli makanan-makanan lain yang memang kemasannya minim sampah juga gitu, tapi kita bisa konsumsi untuk kebutuhan gizi kita gitu. Jangan selalu membeli kan belum tentu ya yang warna-warni dalam kemasan itu juga sehat untuk tubuh kita gitu. Tapi kita juga bisa coba membeli misalnya buah-buahan memang sekaligus membantu para penjual atau UKM yang kecil gitu kan, yang memang berjualan langsung dari petani lokal gitu. Itu akan sangat mengurangi sampah. Betul. Karena dalam Islam kan kita tidak hanya makan yang halal, tapi juga yang toyib, yang bergizi. Dan toyib itu kan tidak hanya dari segi gizi, tapi juga toyib nggak buat lingkungan kita. Betul. Nah, baik Mbak, kita akan tutup nih episode ini. Mudah-mudahan yang pertama yang saya bisa petik nih dari uraian Mbak Tami tadi, yang pertama adalah bagaimana kita bisa lebih bijak dalam memilah makanannya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan turuti hawa nafsu, ya, karena kita di puasa itu kita melatih hawa nafsu sebetulnya. Dan bagaimana kita bisa berpuasa itu lebih sehat, yakni dengan cara tadi membawa makanan, membawa kemasan sendiri dari rumah. Ukur jatah makan kita berapa. Dan tadi kalau ada makanan lebih harus dibagikan. Itu aja kali ya Mbak ya, yang bisa kita amalkan, gak usah banyak-banyak. Sedikit tapi bisa dilaksanakan secara kolektif. Tentu itu dampaknya jauh lebih besar. Dan konsisten. Itu penting sekali, konsisten. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, sadar, tidak hanya sadar menjalankan ritual, tapi juga sadar secara ekologis. Baik teman-teman semuanya, saya ingin informasikan bahwasanya cariustadz.id ini merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustadzah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Teman-teman jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Saifullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.